Jikalau istilah kata dikirim somasi dalam bentuk tulisan, nah saya akan jawab dalam bentuk tulisan. Tapi karena dalam bentuk terbuka, ya saya ketik video. A few moments later. Di video ini juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Kenapa video pada saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu karena di luar. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Ada surat perjanjian bahwa minta tidak boleh ditayangkan? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada dengan kalian? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada ya. Dan Juga saya ingin protes kepada tim kreatif Dr. Richard Lee. Kenapa video pada saat kita perjanjiannya kan pada saat itu tidak diupload video diskusi kita terkait pengetesan jarum itu karena di luar. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Ada surat perjanjian bahwa minta tidak boleh ditayangkan? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada dengan kalian? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada ya. Dan sebenarnya saya punya rekaman suara bahwa beliau bersedia untuk ditayangkan. Terakhir dengan Jindan itu beliau sudah bersedia untuk ditayangkan secara utuh. Fair ya, jangan ada dendam dan sakit hati ya. Kita kan ngobrol. Iya. Sekian dong. Videoin. Ini masukin aja. Ini pembuktian kok memang kita dari rumah udah bawa. Ini masukin aja. Sendiri yang bilang ya. Kita nggak mau kan ini sama dengan mencemarkan nama baik klien kami gitu. Saya minta Dr. Richard Lee ganti rugi karena ini udah termasuk melecehkan. Dan ada beberapa video kami yang sebenarnya pembahasan yang substansif ya tentang. Oke, saya stop dulu ya. Minta ganti rugi. Kalau menurut saya minta ganti rugi juga. Saya nggak mengedit video tersebut ya. Sebenarnya sengaja sih. Saya itu sebenarnya mereview kembali. Terus ada beberapa bagian yang sebenarnya saya pengen potong. Terkait misalnya dia bilang tadi Ustadz Dery tadi sebenarnya awalnya saya pengen potong karena menurut saya itu sensitif. Tapi setelah saya review semuanya, menurut saya sampai bilang dengan tim saya, nggak usah ada yang dipotong. Kenapa? Karena ketika kita memotong video, mengedit video itu sebenarnya kita bisa mengarahkan opini. Dan itu berbahaya. Justru itu amat sangat berbahaya. Makanya saya bilang, tayangkan utuh-utuh tanpa dipotong sedikit pun, biarkan netizen semua yang menilai dan yang menilai lah pokoknya kejadiannya bagaimana. Jadi saya nggak mau nanti mereka dihujat atau saya dihujat, tapi karena mengarahkan opini saya nggak mau. Kita pengen tetap objektif. Ya, saya pengen objektif ya. Kalau memang saya yang salah, silakan kritik saya. Cuma seperti itu aja. Jadi saya sengaja tidak akan mau potong apapun ya. Saya juga sudah konsultasi dengan banyak pihak dan akhirnya kita nggak potong. Nah, jadi kalau minta ganti rugi, kalau menurut saya ya nggak fair juga sih. Dari apa dia nggak bisa melakukan sesuatu, terus dia gagal, nggak bisa pembuktian, terus minta ganti rugi ke saya kan ya nggak pas juga. Terus kalau berhasil dapat hadiah iPhone dari saya. Kalau gagal minta ganti rugi kan nggak pas seperti itu. Kadang-kadang sulap merah kenapa tidak dimunculkan? Malah ini saya mau balas. Seakan-akan ingin mencari kelemahan dari tim para dukun ini. Gitu loh. Dengan mengupload video yang memang tidak ada dalam schedule. Saya mensomasi Dr. Richard Lee. Nanti saya akan kirimkan surat somasi resmi. Kenapa dia mengeluarkan video tersebut? Terima kasih. Oke. Tentang pesulap merah dan Asosiasi Dukun Indonesia, obrolannya tidak ada yang saya potong sedikit pun. Jadi dari awal sampai akhir kita ngobrol tidak ada yang dipotong sedikit pun. Masalah viral atau tidak, ya kan saya nggak bisa atur. Yang viral yang mana di masyarakat, ya orang viralnya di menit 44, yang saya nggak bisa ngomong. Bukan yang viral tentang pesulap merah dan Asosiasi Dukun ya, saya nggak bisa ngomong yang kayak gituan punya. Oke, kita akan lanjut karena ini somasinya sudah saya jawab full dan juga beliau ada melakukan wawancara di media, akan saya coba jawab juga melalui video dari netizen. Jadi saya nggak akan jawab dari video dari saya. Netizen kebetulan sudah buatin untuk saya, jadi kita tinggal buatin aja. Pelor dia nggak takut, itu dia takut. Ya? Oh ini. Jadi masalah kemarin ya, masalah si Habib Jindan Al-Habsyi. Jadi sangat saya sayangkan ya, sangat gue sayangkan kenapa Dr. Richard Lee menunjukkan etika tidak baik kepada kita itu. Padahal video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan dokter. Sekali lagi tidak ada perjanjian tertulis. Berbicara tentang pengetesan yang memang belum ada kesiapan. Dan gitu. Sudah ada rekam video bahwa beliau menyetujui untuk ditayangkan. Dari rumah udah bawa. Ini pembuktian kok memang kita dari rumah udah bawa. Saya dan Al-Habsyi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu. Jika Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya apa yang terima kasih? Handphone iPhone lah yang. Itu kadang-kadang. Itu mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum avokat, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Kalau masuk
Ya dia nantangin kan, dia bilang dia tuh hanya Yang nantang siapa ya? Yang nantang siapa Dia sih? nantangin, bukan nantangin orang se-Indonesia, dia hanya nantangin si pesulap merah. Jikalau Marcel istilah Radival, kata. Marcel Radival gitu. Saya udah somasi tadi sore, somasi terbuka. Ya kita lihat aja hari ini. Kalau memang enggak ya kita mengkaji nanti sekiranya. Ini netizen baik banget loh, netizen loh yang buatin untuk saya. Lapor ke Polda. Nah, ternyata Kalian luar yang biasa. viral itu gitu. Jadi wawancara saya dengan Dr. Capli tentang polemiknya klien kami ya, organisasi dukun dengan si pesulap merah, jadi nggak ditayangkan begitu signifikan gitu loh. Malah yang muncul viral itu masalah Saya mau jawab. Jindan, masalah dia takut dengan jarum suntik gitu. Memang Habib Jindan dari kecil kan takut dengan jarum suntik. Kalau untuk yang lainnya dia boleh dites kan gitu. Udah semua terbuka. vaksin belum? Tadi siang jam tanggal 17 jam 2 siang kalau nggak salah. Jam 2 siang saya share ke officialnya video somasi saya itu. Sejauh ini ada tanggapan nggak bang? Mereka baca aja sih, mereka baca tapi Oke, bukan baca aja, belum sempat buat bang, belum sempat bales. Jadi ini sudah saya bales, sudah saya buat. Mudah-mudahan berkenan. Tapi yang jelas dari dalam lubuk hati kita nggak pengen merendahkan seorang. Kita juga memberikan hak untuk asosiasi dukun untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan pembuktian. Ya tapi masalah menilai kan pandangannya masyarakat ya. Saya juga nggak bisa mengarahkan yang mana yang viral, dipuji atau enggak, atau dihujat satu Indonesia. Saya nggak bisa mengarahkan. Balik lagi ya tergantung jawaban dari asosiasinya sendiri. Jadi saya nggak bisa mengarahkan, saya nggak bisa bentuk seperti itu punya ya. Jadi balik lagi ya ke isi podcastnya. Dan saya sedikit pun tidak ingin mengarahkan opini. Saya nggak mau jawab apapun. Kalau saya ngarahin opini, saya bisa akan ngedit, saya akan komentarin. Ini saya nggak akan komentarin dan tidak akan melebar kemana-mana. Saya sendiri sudah berusaha banyak menahan diri, baik di dalam podcast ataupun juga di luar podcast ya. Jadi di dalam podcast itu saya nggak memaksakan. Ya kalau ingin pembuktian boleh, nggak jadi masalah. Saya juga nggak ada kalimat-kalimat yang menghina atau merendahkan. Yang mungkin pada saat itu belum mau mengerjakan atau beliau humble untuk menahan diri, untuk belum mau mengerjakan, untuk belum mau pembuktian di sana. Begitupun juga setelah selesai podcast di media sosial saya juga, saya tidak mengarahkan opini, sehingga dari iklan, dari apa yang saya posting, saya tidak menyudutkan sama sekali, karena saya tidak ingin membentuk opini apapun. Jadi saya sudah berusaha menahan diri. Namun, jika saudara Jindan atau tidak berkenan dan ingin tetap melakukan pembuktian, saya menyediakan ruang sebesar-besarnya. Kemarin tadi pagi juga saya sudah minta dengan tim saya, silakan undang kembali untuk melakukan pembuktian. Mau pembuktiannya jarum boleh, mau pembuktiannya pakai pisau juga boleh, silakan saja. Tapi kalau untuk pistol memang nggak diperbolehkan ya. Secara hukum tuh memang tidak diperbolehkan tembak-menembak. Kalau diperbolehkan akan ada polisi dan akan ada hukumnya, sehingga kan nggak diperbolehkan. Ya kalau nggak diperbolehkan ya tentu saja kita kan patuh hukum ya, kita nggak boleh kerjakan. Ya kalau misalnya nantangin sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan hukum, rasanya nggak pas ya rasanya ya. Mungkin bisa kalau kebal peluru sih harusnya bisa kebal pisau dan lain sebagainya juga ya. Oke. Jadi saya persilakan untuk Jindan untuk datang kembali, untuk silakan pembuktian lagi sebesar-besarnya tanpa saya arahkan opini, silakan memperbaikin hak jawab ya. Dan saya berjanji saya akan ya kasih ruangan sebesar-besarnya untuk Jindan. Dan saya nggak bisa pilih yang mana yang viral, yang mana yang enggak ya. Nah mudah-mudahan jawaban somasi saya ini berkenan di Bapak Firdaus ataupun dengan Jindan. Yang jelas tidak ada maksud hati kami untuk sedikit pun menyakiti dari asosiasi dukun.